Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa nastahdi ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du. Pemirsa Madrasah Firdaus Al-Kimia yang kami hormati, alhamdulillah untuk malam hari ini kita bersua kembali dalam Madrasah Virtual Fans Sejarah yang kali ini kita akan sampai pada bab ke-42 halaman 84. Di sini akan menerangkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada tahun ke-10. Sebelumnya mari kita bertawasul kepada para guru kita. Biniyati ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bi aslafuna wa rijaluna fikirati hadzal kitab hadzal risalah Khulasah Nurul Yakin di Syekh Umar Abdul Jabbar. Bijahin Nabil Karim sallallahu alaihi wasallam hadrati jamil awliya sholihin wa amatur rasyidin wa jamil amilakal amilin Usan Sayyid Ahmad rahmatullah sunan ampelillah hadrati jamil awliya sallallahu hadrati jami muassis fi ma'adinal falak wasun jagdiri muassis Nahdlatul Ulama ila hadrati hadrat Simbah Ki Hasyim Asy'ari usuli mufrihim ila hadrati Syekh Ahmad Jabbar ila hadrati jami abainum hatina. Innallaha yaghfiru lahum warhamhum wa lidaratin fil jannati wa barakatim wa karamati masrari anwarihim wa ulumin fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hawadis. Utawi iki mertelaken perkara kang anyar teka. Napa niku masyita nggih. Masyata fil umur fil sanatil asyirah. Di sanatil asyirah ing dalam tahun kang kami 10. Walatilan tahun ke belakang ing dalam sadurunge sanatul asyirah kathurat akeh apa wufudul Arab. Nggih. Apa wufudul Arab. Napa niku delegasi nggih. Utusan. Utusannya pira-pira utusan wong Arab. Wa dakhala lan manjing. Sapa anasu menungso manjing fi dinilai ing dalam agama Allah afwajan hale rombongan untuk berbondong-bondong. Jadi pada tahun ke-10 Hijriah dan sebelumnya itu tahun 9, banyak sekali duta-duta orang Arab itu bertemu dengan Kanjeng Nabi. Dampak dari pertemuan-pertemuan ini akhirnya apa? Akhirnya terjadi diskusi, terjadi musyawarah, terjadi tukar pikiran. Akhirnya dakhalan nasu fi dinillahi afwaj. Orang masuk Islam itu berbondong-bondong, tidak sekedar satu dua tapi rombongan ini, suku ini datang, rombongan ini datang, masuk Islam. Faminal wufud, monggo setengah saking pira-pira utusan Banu Hanifah atau Banu Hanifah. Jadi ada seorang utusan dari Banu Hanifah, ada utusan dari Banu Hanifah, okay. Jama'atun
Jama'atu Musailamatul Kadzabi. Jama'atu Musailamatil Kadzabi kang dadi rombongane napa niku? Golongane Musailimah atau Musailamah Al-Kadzab. Terus waqat aslamu lan teman-teman wis Islam. Sopo jamaah utawa sopo Banu Hanifah illa Musailimatal Kadzabi kejaba Musailimah Al-Kadzab. Keranten kenapa fa inna mongko sak temene Musailimah Musailamah ya, Musailimah. Iku ida ngaku sapa Musailimah Al-Kadzab an-nubuwata ing dadi nabi. Jadi di antara rombongan-rombongan itu suku-suku itu ada rombongan Banu Hanifah. Lah, Banu Hanifah itu merupakan sebuah klan, ya, sebuah golongan yang di dalamnya ada Musailimah Al-Kadzab. Uniknya seluruh anggota Banu Hanifah ini sudah masuk Islam kecuali Musailimah. Kenapa kok dia tidak masuk Islam? Ternyata dia mengaku menjadi seorang nabi atau mendapatkan kenabian. Wada lan ngajak sapa Rasul kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajak wafda Nasoro ing delegasi ini kaum Nasrani terus nggih wafda Nasro Najrani wafda Nasoro Najrona ngaten mboten Najrani wong iku isim ghair musyarif nggih bizati alif nun. Jadi wafda Nasoro Najrona ing utusane wong Nasrani saking tanah Najran ilal islami maring manjing Islam. Tapi apa tanggapan mereka terhadap ajakan kanjeng Nabi? Fa'abau. Mongko mampang utawa menentang utawa ora gelem sapa Nasara Najran. Wa qalu lan ngucap sapa Nasara Najran, "Una sapa kita iku muslim nafir wong muslim, qablakum ing dalem sadene sira kabeh." Akhire faqala mongko dawuh lahu maring Nasara Najran. Sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yamna'ukum." Jadi kanjeng Nabi itu kan orang yang diberi kemampuan melihat segala sesuatu ya, yang tersembunyi. Yamna'ukum nyegah ing sira kabeh minal Islam saking manjing Islam apa salatun perkara telu. Ibadatukum as-sholibah. Ibadatukum nyatane ibadah ira kabeh as-sholibah ing salib wa aklul hamil khinziri lan nomor lorone mangan daging celeng wa zam'ukum lan nyonone ira kabeh annalillahi ana sak tamane iku di Allah waladan utawi waladan anak. Faqalu mongko matur sapa Nasari Najran lahu marang kanjeng Nabi. Faman mithlu Isa khuliqa min ghairi ab. Faman mongko ta sapa iku mithlu Isa madani Nabi Isa. Khuliqa haliden ditake sapa Isa min ghairi ab saking tanpa. Fa'anzala mongko nuraken sapa Allah Gusti Allah fidzalika ing dalem mengkono-mengkono kaunu Isa khuliqa min ghairi ab. Jadi menjawab nggih argumentasi dari Nasrani Najran, Allah menurunkan ayat untuk memberikan memberikan wahyu kepada Nabi untuk melawan atau mematahkan pendapat daripada atau alasan dari Nasrani. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqa min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Inna mathala Isa satemene
sepadane Isa indallahi ana ngersane Gusti Allah. Iku kama tali Adam kaya dene padane Nabi Adam. Tegese pripun khalaqahu nitahaken sapa Allah ing Adam min turab saking lebu. Pemaqala mongko nuli ngendika sapa Allah lahum maring turab kun dadi sapa sira fayakunu mongko dadi tenan sapa sira. Coba fayakunu mongko dadi temenan apa sek. Wa ba'da zalika lan dalam sawise mengkono-mengkono jawab Nabi atau anzalallahu fi dzalika ina masalan niku radu mongko padha ridho sapa nasrun bi ta'il jizyati kelawan memberikan kelawan awe jizyah atau pajak. Pun saya terangkan gini. Jadi ada dua hal penting, peristiwa penting yang tiga. Yang pertama adalah ketika di tahun ke-10 ini dan juga tahun akhir tahun ke-9 orang niku berbondong-bondong masuk Islam. Orang berbondong-bondong datang kepada Nabi, memberi ada delegasi-delegasi apa niku datang kepada Nabi untuk apa niku menyatakan Islam pada baginda Nabi. Pada waktu itu banyak rombongan-rombongan yang datang kepada Nabi menyatakan Islam, atau mereka menyatakan tunduk kepada Islam, mengadakan perjanjian sehingga mereka diberi beban untuk membayar jizyah. Terus di antara rombongan yang sowan kepada Nabi dan kemudian akhirnya masuk Islam adalah delegasi dari Banu Hanifah. Dari Banu Hanifah niku ada seseorang yang bernama Musailimah Al-Kadzdzab. Dikatakan Al-Kadzdzab ya karena dia itu mendustakan kenabian baginda Nabi dan memberikan berita bahwasanya dia adalah seorang nabi. Musailimah Al-Kadzdzab ini ketika diperintah oleh warganya untuk masuk Islam, dia mengatakan dia menolak karena dia mengaku orang yang mendapatkan nubuwah, orang yang mendapatkan wahyu. Dia sebenarnya adalah Musailimah bin Habib Al-Kadzdzab. Dia berada di Yamamah di Bani Hanifah. Dan salah satunya yang termasuk pembohong lain adalah Al-Aswad bin Ka'ab Al-Ansi yang ada di Son'a, Yaman. Jadi tentang keberadaan Musailimah Al-Kadzdzab, itu sudah sinyalir oleh baginda Nabi. Jadi dari riwayat Aziz bin Abdullah bin Qusaid, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar. Beliau mengatakan, hai manusia, aku melihat Lailatul Qadar, kemudian aku melupakannya. Aku melihat di kedua lenganku terdapat gelang dari emas, dan aku tidak menyukainya. Aku tiup gelang tersebut, ternyata keduanya terbang. Kemudian gelang tersebut aku tafsirkan bahwa keduanya adalah orang Yaman tersebut, yaitu Al-Aswad bin Ka'ab dan orang Yamamah yang namanya adalah Musailimah bin Habib Al-Kadzdzab. Dan beliau
Dan Nabi juga pernah mengatakan la taqumu sa'ah hatta yakhruja falafuna dajjalan kulhum yadda'in nubuwah. Hari kiamat tidak akan terjadi hingga ada 30 dajjal muncul dan kesemuanya mereka mengaku orang yang mendapatkan kenabian. Di delegasi-delegasi yang datang kepada Nabi itu, misalnya delegasi dari Hamdan, banyaklah. Intinya mereka menyatakan masuk Islam secara berbondong-bondong. Kemudian ketika Kanjeng Nabi mengajak kepada kaum Nasrani yang dari tanah Najran, itu awalnya mereka berpendirian bahwasanya mereka tidak mau, karena apa? Mereka menganggap dirinya sudah Muslim sebelum orang-orang Islam ini datang, sebelum kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi alasan itu dipatahkan oleh Kanjeng Nabi. Beliau mengatakan, yamna'ukum minal Islam salat. Yang membuat kalian tidak masuk Islam itu 3 hal. Yang pertama, kalian masih menyembah salib. Karena kami itu menganggap salib sebagai simbol ketuhanan. Kemudian kalian masih suka makan daging babi. Padahal itu kamu suka, sehingga kalian kalau masuk Islam khawatir dilarang itu, sehingga mereka atau orang-orang Nasrani Najran tidak bisa menikmati daging babi lagi. Kemudian yang ketiga, ini yang fatal, mereka menganggap Allah itu punya putra. Akhirnya mereka menguatkan lagi pendapatnya, menguatkan argumennya untuk mematahkan alasan Kanjeng Nabi, dan mereka menganggap mereka adalah unggul dalam hal ini. Mereka mengatakan faman mithlu Isa khuliqa min ghairi ab. Yo, memang Isa pantas jadikan kami jadikan Tuhan, karena apa? Dia seorang hamba yang lahir tanpa seorang bapak. Sekarang tunjukkan pada saya, wahai Muhammad, siapa yang seperti Isa. Kemudian Allah menurunkan ayat inna matla Isa indallahi kama khaliyat. Sesungguhnya hal yang sebagaimana terjadi pada Isa terjadi pada Nabi Adam. Bahkan Nabi Adam tercetak dari tanah, tercetak dari tanah dan tanpa ayah dan tanpa ibu. Kemudian Allah cukup mengatakan kun fayakun. Akhirnya setelah mendapat hujah ini, mereka tidak bisa jawab. Akhirnya mereka menyerah. Mereka membayar jizyah. Nah, intinya sebenarnya apa? Sebenarnya kalau kita mau merujuk pada hal yang lebih jelas lagi, bahwasanya mana mungkin seorang yang lapar kalau lemes kalau lapar misalnya, terus orang yang malas-malasan karena tidak makan beberapa hari kok dijadikan Tuhan, kan ya sangat kurang keren gitu loh. Kurang absolut, powernya kurang bagus. Masa Tuhan ngantuk, masa Tuhan dilahirkan? Enggak. Apa itu? Enggak masuk akal. Berarti kan kalau misalnya dia dilahirkan, berarti sebelum dia lahir Tuhannya tidak ada Tuhan. Gitu. Ini yang logikanya yang kita paham harus seperti itu. Jadi, Tuhan adalah sesuatu zat yang absolute power, berarti harus sesuatu yang mutlak keberadaannya tanpa ada hal yang mengkoyiti sama sekali. Sampun. Kemudian kita bahaskan masalah ringkasan sejarah tentang tahun ke-10 Hijriah. Jadi di tahun ke-10 ini, Kanjeng Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib untuk datang ke kabilah di tanah Yaman. Dan Kanjeng Nabi memerintahkan, wahai Ali, jangan kau perangi mereka sebelum mereka, jangan kau perangi mereka sehingga mereka merangi kamu. Akhirnya benar, wong Yaman itu kemudian
mengajak perang dengan kepada Sayyidina Ali, memerangi Sayyidina Ali, akhirnya pun Sayyidina Ali pun membalas memerangi mereka. Hatta hazamahu, sehingga akhirnya orang-orang Yaman itu mengundurkan diri. Kalah intinya. Tumata'ahum fa aslamu. Kemudian mereka diajak oleh Sayyidina Ali untuk masuk Islam dan mereka mau. Wa fiha arsala Mu'adz ibn Jabal. Di tahun ke-10 Kanjeng Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal menuju Yaman, daerah pegunungan. Jadi Yaman tapi bagian daerah-daerah yang dataran tinggi. Terus wa Abu Musa al-Asy'ari, Abi Musa al-Asy'ari kepada di daerah daerah-daerah pendataran. Jadi contohnya daerah perkotaan, kalau Sayyidina Mu'adz bin Jabal di daerah pegunungan. Wa qala lahuma yassira wa la tu'asira. Wahai Abu Musa al-Asy'ari, wahai Mu'adz bin Jabal, permudah urusan agama ini, jangan kau buat sulit. Terus di tahun ke-9 dan ke-10 banyak sekali terjadi pengiriman delegasi dari berbagai kabilah, berbagai suku ke Kanjeng Nabi. Dan semuanya akhirnya memberikan hasil yang luar biasa. Artinya orang akhirnya masuk Islam secara berbondong-bondong. Dan pada tahun ke-10 ini Kanjeng Nabi melakukan haji wada, haji perpisahan, di mana pada waktu itu Kanjeng Nabi berjalan dari Madinah bersama 90.000 orang. Dan Kanjeng Nabi memberikan khutbah terakhir, memberikan amanat yang luar biasa, memberikan pesan-pesan khusus. Salah satu yang perlu kita catat adalah kita tidak boleh mengalirkan darah saudara sesama Muslim. Tidak boleh sama sekali. Di safkud dima tidak boleh. Maka dengan alasan apapun, mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini sesuai amanat dari baginda Nabi, sesuai pesan suci baginda Nabi, bahwasanya kita tidak boleh berhadapan-hadapan dengan sesama Muslim. Kita harus jaga rukun tanah air kita ini. Kita harus bersyukur tanah air kita, tanah Indonesia ini betul-betul diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita merasa damai, nyaman, ibadah tenang. Itu mari kita pertahankan dengan kita menjaga persatuan dan kesatuan. Kita cari persamaan di bangsa ini, jangan mudah terkecoh dengan hoax, jangan mudah terpapar ajaran-ajaran yang secara substantif akhirnya justru mengajarkan pecah belah di antara kita semua bangsa Indonesia ini. Dan ajaran persatuan kesatuan itu sudah selaras dengan ajaran Islam, ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi khutbah pada waktu di tanah Arafah, kemudian memberikan pengarahan, termasuk Kanjeng Nabi menyoroti bagaimana seorang lelaki harus punya hak atas wanitanya, termasuk punya hak atas suaminya. Jadi antara wanita dan perempuan, suami dan istri harus mampu saling menghormati, saling menjaga, dan menunaikan kewajiban sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kemudian di tahun 10 ini, putra beliau Ibrahim dari Marih Al-Qibti meninggal dunia. Itu saja untuk pelajaran kali ini, pelajaran sejarah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun 10. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya, dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini untuk ke depan, untuk semakin bisa membawa bangsa ini dan anak-anak kita menuju pintu emas zaman keemasan, di mana kita akan menunjukkan bahwasanya Islam di Indonesia merupakan perwujudan ajaran Islam dari Kanjeng Nabi yang bisa dirasakan oleh siapapun dan kapanpun dan dimanapun. Dan wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.